Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ke dalam pembahasan di tahap iklan step 2 ya, yang strategi yang lainnya. Yang kedua, strategi pertama kan yang ini ya. Nah, ini strategi pertama. Ini ya, strategi pertama yang udah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, ini strategi kedua susulan ya. Karena memang saya pengen menjelaskan tentang ini ya, tapi masih di dalam tahap materi iklan step 2 ya. Yang kedua yaitu ini. Yang kedua yaitu kita ini ya. Nah, ini. Nah ini, kita ini untuk tahap optimasi sebenarnya nggak harus membuat cuma satu campaign saja ya. Nah ini ada beberapa teman-teman yang praktik itu membuat beberapa campaign, itu boleh sebenarnya, boleh, malah lebih baik ya. Anda bisa membuat tahap optimasi ini dengan budget yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah ini untuk tahap optimasi ads nggak harus menggunakan satu campaign saja ya. Sebenarnya bisa dicoba beberapa campaign. Tujuannya seperti apa? Yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi Anda nggak usah takut iklan itu mahal. Jadi ketika Anda membuat beberapa campaign, misalkan 5 campaign ya, 5 campaign, di mana satu campaign itu mempunyai 5 adset ya, satu per campaign itu mempunyai 5 adset. Jadi 5 campaign itu total yang dipunya adalah campaign. Jadi 25 adset ya. Nah, ini tujuannya adalah ketika kita mempunyai banyak adset dan kita membuat rules patokan CPR ya, CPR-nya adalah 6.000. Nah, jadi kita bisa berharap ketika ada aset yang mati, tewas ya karena mendapatkan CPR yang mahal, nah kita masih bisa mempunyai aset-aset cadangan lainnya yang masih hidup ya. Misalkan yang mati itu 8 ya, atau 5 lah ya, 5 aset mati nih karena mahal ya. Jadi kita masih mempunyai berapa? Ini aset mati ya, aset mati, misalkan mati kena rule ya, mati kena rule, lalu ya, kita sisanya adalah kita masih mempunyai 20 aset hidup. Nah ya, jadi masih bisa ambegan ya, bisa nafas ya. Ketika ada beberapa rules yang mati kena beberapa aset yang mati kena rules ya, jadi kita masih berharap mempunyai aset lain ya. Karena patokan saya iklan winning ini ya, iklan winning ini ketika saya bermain dengan banyak campaign dan banyak adset. Nah ini patokan saya adalah seperti ini. Jadi kalau misal adset mati kurang dari 30%, dari total, kurang 30% total aset keseluruhan ya, total aset keseluruhan kurang 30% dari aset keseluruhan, itu winning ya. Nah iklan ini winning. Nah maka dari itu kalau ada iklan yang mahal, ya pasti dia akan mati dengan rules. Karena bisa terjadi memang targetingnya itu agak mungkin agak spesifik, atau mungkin belum mendapatkan perform yang bagus di hari itu ya. Kadang memang kita bermain dengan interest, itu kadang hari ini iklan mahal, kadang besoknya murah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika pas di hari ini ada aset yang bukan di harinya, bukan lagi bagus ya, dia akan mati gitu. Tapi kita akan mencoba besoknya lagi, mungkin gantian ya, beberapa aset ini ada gantian, ada yang di atas 6.000, tapi ada juga yang stabil murah, ada ya. Jadi memang nasib aset ini seperti itu. Jadi tiap hari itu kadang berubah-ubah, naik turun, kadang memang stabil murah, tapi kadang juga ada yang stabil mahal. Nah kita akan mencegah aset-aset yang mati itu biar nggak, aset yang mahal itu nggak hidup terus. Jadi harus kita matikan pakai rules, tapi kita tetap mempertahankan aset yang murah dengan cara ya ini, kita berikan rules yang sesuai patokan CPR kita ini gitu ya. Nah kalau misal dari 25 leads ini, 25 aset ini yang mati 5, jadi ada berapa persennya nih ya. Tapi saya akan coba untuk rubah, ini enggak 5 ya, tapi 6 ya coba ya. Jadi ketika ada 6 aset yang mati dan sisanya adalah 25 aset yang hidup ya, kita total nih ada berapa persentase kah ya, 6 kali 3 kan 18 ya. Nah ini kan kurang dari 30% ya. Nah artinya iklan ini winning, misalkan seperti itu ya. Jadi kita masih bertahan pada aset yang ini, jadi pastikan 30%. Ketika aset yang mati ini sebanyak 10 ya, nah ini bahaya nih, Anda harus analisa iklannya ya, analisa lagi. Jadi iklan Anda itu potensi winningnya itu tipis ya, walaupun masih oke sih 50%, tapi ini agak mengkhawatirkan ya, lampu kuning ya, lampu merah malah ya. Jadi segera harus Anda analisa iklannya, metriknya,
dan perbaiki kesalahannya ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kalau ini nah ini ya sebaliknya ya, kalau lebih aset mati lebih 30% dari aset, ini bau boncos ya, bau boncos, harus dievaluasi metriknya. Nanti akan saya jelaskan untuk evaluasi metrik ini di video selanjutnya ya, gitu. Oke, jadi seperti itu untuk penentuan tahap optimasi ini. Kenapa kita bisa mencoba untuk beberapa campaign ya, nggak harus cuma satu tok ini ya, tapi karena kemarin iklan saya kena semprit, padahal saya udah menduplikat banyak campaign ya, tapi kena semprit ya, akun disable. Nanti akan saya jelaskan juga tentang video kenapa iklan saya kemarin itu, akun iklan saya itu kena disable, dan nanti akan saya jelaskan juga untuk pencegahannya ya, yang ternyata saya menemukan pencegahannya pas di kejadian itu ya, kenapa kok bisa disable dan bagaimana cara main amannya, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah ini saya menggunakan akun iklan yang baru dan cuma menggunakan satu campaign saja ya, karena memang untuk kebutuhan materi analisa metrik. Ini sebenarnya di tim saya ini saya nggak pernah mengiklan ya, jadi makanya iklan ini saya tanggung-tanggungin aja ya, jadi nggak full juga untuk kebutuhan iklan untuk dropshipan saya sendiri ya, gitu. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan kali ini ya. Jadi Anda nggak harus membuat cuma satu campaign saja, tapi Anda bisa menggunakan beberapa campaign karena alasannya seperti ini ya. Anda menggunakan rules ya, dan untuk memastikan ketika ada aset yang mati karena rules, tapi kita masih mempunyai pasukan aset lain yang hidup, tapi pastikan ini aset yang mati itu kurang dari 30%, karena ini berarti iklan Anda ini bau-bau binning. Bisa dilanjutkan untuk scaling untuk dilanjutkan ke tahap scaling nantinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Nanti akan saya bahas untuk video selanjutnya tentang cara membaca metrik iklan ini, gitu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.